Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini kita masih dilimpahkan karunia dan rahmatnya untuk kembali dimudahkan saya pribadi dikasih kesempatan untuk insya Allah saya akan menerangkan salah satu hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Kenapa saya pilih hadis ini? Kenapa saya angkat tema ini? Karena saya merasa ini sangat penting sekali dan tidak ada salahnya bila saya membagikan sedikit pengetahuan saya yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi insya Allah mungkin berguna untuk teman-teman atau saudara-saudara muslim di luar sana untuk memahami Islam itu lebih lagi dan lebih lagi ya. Baik, langsung saja. Kenapa saya tulis dan saya sudah beri 3 bagian, 1, 2, 3, karena memang nanti saya akan mengkajinya menjadi 3 bagian ya, dan lebih cepat saja karena itu saya sudah menuliskannya. Baik, kita langsung membacakan saja hadis riwayat Bukhari nomor 5988. Kita bisa menemukan hadis ini di bab hal-hal yang menggunakan hati. Itu adanya di kitab Sahih Bukhari ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah menjadikan rahmat menjadi 100 bagian, maka dipeganglah di sisinya 99 bagian dan diturunkannya 1 bagian untuk seluruh makhluknya. Seandainya orang kafir mengetahui setiap nikmat yang ada di sisi Allah, niscaya mereka tidak berputus asa untuk memperoleh surga. Dan sekiranya orang mukmin mengetahui setiap siksa yang ada di sisi Allah, maka ia tidak akan merasa aman dari neraka. Baik teman-teman, di sini saya bedakan, saya bagi menjadi 3 bagian, maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu di kalimat-kalimat awal ya. Sesungguhnya Allah itu menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Rahmat itu mungkin bahasa lainnya adalah kasih sayang Allah. Dan di sisinya, dipeganglah di sisinya itu adanya 99 bagian, dan Allah turunkan 1 untuk seluruh makhluknya. Ya, makhluknya itu termasuklah manusia seperti kita ya, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan, gunung, langit, malaikat, dan segala makhluk Allah. Itu Allah turunkan 1 bagian saja dari 100 bagian itu. Yang menjadi pertanyaan, di mana 99 itu? Allah sudah terangkan itu masih di sisi Allah ya. Allah masih menggenggamnya, dan Allah siapkan itu untuk kita nanti di surga nanti, insya Allah bagi penghuni-penghuni surga. Dan semoga kita semua dimudahkan dan dilimpahkan Allah rahmat di dunia ini maupun di akhirat nanti untuk menjadi penghuni-penghuninya surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan ya teman-teman, 1 saja itu sudah luar biasa sekali. Kita hidup di dunia ini dan semua kelengkapannya, kenikmatannya yang bisa kita rasakan dari kita lahir sampai kita mungkin nanti mati, dari generasi yang lama, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini, itu semuanya rahmatnya Allah, dan itu masih termasuk di 1 bagian ini saja. Kita bayangkan 99 bagian itu seperti apa. Allah alam, hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Tapi di situ Allah menjanjikan 99 ini adanya di mana? Di surga. Dan disitulah Nabi kita, Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di surga itu banyak bagian-bagian yang belum pernah nanti kita bayangkan, yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita rasakan, dan itu sifatnya luar biasa, yang melebihi nikmat di dunia ini adanya di surga. Dan itu Allah tekankan ya di poin kedua ya, kalau saya membagi menjadi 3 poin, di poin kedua ini, seandainya orang kafir mengetahui setiap nikmat yang ada di sisi Allah, dari si bawah ini kita garis bawah, nikmat yang ada di sisi Allah, niscaya mereka tidak berputus asa untuk memperoleh surga itu. Di situ seolah-olah Allah ingin mengatakan seandainya saja orang kafir itu tahu, tapi sayangnya tidak tahu gitu. Karena itu mereka dilabelin dengan kalimat kafir, kata kafir ya. Yang kafir itu artinya menutup diri ya, bahasa santun dari Allah. Seandainya orang-orang yang menutup diri itu mengetahui setiap nikmat yang ada di sisi Allah, mereka itu pasti nggak pernah berputus asa sama sekali untuk mencapai surga itu.
Karena di surga itu terdapat 99 bagian rahmat ini yang sangat luar biasa itu. Tapi sayangnya mereka tidak tahu. Karena itu Allah mengatakannya itu seperti itu. Dan di sini juga di poin ketiga ini Allah juga menekankan, dan sekiranya orang mukmin itu mengetahui, ini peringatan bagi kita ini kalau poin ketiga ini. Dan sekiranya orang mukmin itu mengetahui setiap siksa yang ada di sisi Allah, maka ia tidak akan merasa aman dari api neraka, dari neraka ya. Jadi di situ Allah memberikan peringatan, hei kalian para mukmin, yang dimaksud sini adalah orang-orang muslim ya, hati-hati ya Allah, hati-hati, hati-hati. Selalulah kita itu mawas diri. Dan kalaupun kita itu merasa aman, saya sudah beriman, itu tidak ada jaminan sama sekali sampai kematian menjemput. Kita itu beriman sampai mati. Karena itu ada salah satu riwayat, ada umatku itu paginya beriman, sorenya menjadi kafir, menjadi orang yang murtad, menjadi orang yang kufur. Banyak yang seperti itu. Maka Allah memperingatkan, hati-hatilah. Seandainya mereka itu benar-benar mengetahui siksa neraka itu, mereka pasti akan berhati-hati untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi di sini esensinya, kita itu mengetahui ada 99 bagian ini. Bayangkan ya teman-teman, sangat merugi sekali kalau kita hidup di dunia ini tidak bisa nanti menikmati yang 99 ini. Itu saja di satu bagian ini aja kita capeknya minta ampun ya. Di sini kita berkompetisi, kita bersaing, dan tidak semua kita bisa menikmatinya, fasilitasnya. Karena sifatnya berbagi, semuanya. Ada orang yang dikasih Allah kelebihan, harta, rumah, jabatan. Ada orang yang dikasih Allah hidupnya yang pas-pasan ya. Dan itu termasuk dalam satu bagian ini. Tapi di sini, di 99 bagian ini, semuanya insya Allah bisa kita nikmati. Dan itu tidak perlu repot dengan bekerja atau mengumpulkan uang dulu atau istilahnya berusaha dulu, tidak. Semua nikmat itu sangat luar biasa yang ada di surga. Mungkin itu ya yang bisa saya bagikan, betapa pentingnya kita memahami rahmat dan pentingnya kita itu untuk selalu belajar. Mendapatkan satu ilmu itu sangat penting sekali. Mendapatkan satu ilmu itu penting sekali. Di situ Nabi juga pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Di sini saya juga untuk berusaha untuk menjalankan sunnah itu ya, berikhtiar menyampaikan walaupun itu satu ayat. Dan di sini Nabi pernah menyampaikan ini di zaman 1400 tahun yang lalu kepada para sahabat ya. Jadi kita meneruskan sebagai umatnya Nabi yang mencintai Nabi, sudah selayaknya dan seharusnya kita mengikuti dan memahami ini. Dan akhirnya kita mempunyai semangat ya untuk terus mengejar surga itu dan berhati-hati terhadap nerakanya Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk saat ini, dan semoga bermanfaat, menjadi suatu bahan pemikiran kita untuk selalu mawas diri di dalam hidup kita ya. Yang pastinya kalau ada kekurangan, kesilapan itu pasti datangnya dari saya, dan bila ada kebenaran atau suatu tuntunan yang bisa membawa teman-teman menjadi sesuatu yang lebih baik dalam pembelajaran ini, itu pasti datangnya dari Allah, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.